Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan sistem dalam perubahan organisasi. Salah satu tema dari mata kuliah kepemimpinan. Ini adalah visi dan misi Universitas Sari Mulia, di mana dengan mengangkat keunggulan adalah mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Kemudian visi dan misi dari Fakultas Kesehatan dengan keunggulan adalah unggul dalam bidang iptek dengan mengembangkan potensi kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, inovatif, dan kreatif. Kemudian visi keilmuan dan misi dari sarjana farmasi dengan keunggulan di bidang pharmaceutical care dan berjiwa wirausaha melalui pendekatan interprofessional education. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kemudian outline-nya ada nilai-nilai budaya organisasi, mengelola perubahan, dan metode evaluasi. Nah, kita mulai dari nilai-nilai budaya organisasi. Di sini saya menyampaikan ada 10. Ada recognition, power, hedonism, altruism, affiliation, tradition, security, commerce, aesthetics, dan science. Kita awali yang pertama tentang recognition. Pemimpin dengan nilai recognition atau pengakuan yang tinggi mencari ketenaran, pengakuan, dan pujian dari orang lain. Pemimpin yang ingin dikagumi dan jika tidak dikagumi akan merasa terganggu. Jadi pada poin ini, jadi seorang pemimpin itu menganggap penilaian terhadap pemimpin itu harus tinggi. Jadi dia harus tenar, diakui dan dipuji oleh orang lain atau tim di organisasinya. Jadi kalau dia tidak dikagumi, maka dia akan merasa terganggu. Ini untuk recognition. Kemudian yang kedua, power. Jadi pemimpin dengan nilai power atau kekuasaan yang tinggi, ini adalah pemimpin yang berorientasi prestasi, ingin membuat perbedaan dan membuat semacam warisan bagi generasi berikutnya. Pemimpin tipe ini sangat menghargai prestasi dan tidak menoleransi rasa malas. Dia akan menciptakan budaya di mana pimpinan terlalu mengontrol bawahan. Jadi dengan kapasitasnya, dengan kekuasaannya, dia memanfaatkan itu untuk mengontrol bawahan atau tim yang ada di organisasinya. Kemudian ada hedonism. Pemimpin dengan nilai hedonism yang tinggi ini menyukai keberagaman dan keriangan serta gemar menghibur orang lain. Dia akan menciptakan budaya berjiwa hedonis tinggi, memiliki karakter work hard dan play hard. Jadi karyawan atau tim itu akan berusaha sekuat tenaga. Kemudian secara berkala
dia akan meluangkan waktunya untuk bersantai, selebrasi, dan bersenang-senang. Jadi mungkin ini kesannya dibuat seimbang ya. Dibuat seimbang, bekerja dengan maksimal, kemudian juga harus bersantai dan bersenang-senang dengan maksimal. Kemudian altruism, pemimpin dengan nilai altruisme tinggi, ini cenderung suka membantu dan menyemangati orang lain. Dia cenderung membentuk sebuah budaya yang ditandai dengan perlakuan yang adil, perilaku yang sopan, dan menghormati orang lain. Interaksi sehari-hari ditandai dengan rasa hormat, penuh pertimbangan, dan saling mendukung. Jadi kalau altruisme memiliki karakter atau sikap yang sangat menghargai orang lain dengan perilaku sopan dan berupaya adil. Kemudian yang kelima, affiliation, pemimpin dengan nilai afiliasi yang tinggi, menyukai interaksi sosial dimanapun dan kapanpun. Ini ditandai dengan komunikasi yang sering dan terus-menerus di dalam sebuah bagian atau antar bagian, banyak mengadakan rapat, dan sering membuat tim kerja khusus. Kemudian keenam, tradition, pemimpin yang bernilai tradisi tinggi, ini menghargai wewenang, tradisi, tugas, dan kerja keras, serta akan menciptakan sebuah budaya yang ditandai dengan formalitas, peraturan, dan prosedur yang beragam. Jadi budaya yang akan dibentuk itu formal, kemudian terdapat peraturan-peraturan di organisasi, kemudian prosedur juga beragam. Nah, melalui inilah kegiatan atau operasional organisasi itu menjadi sebuah keteraturan dan akhirnya itu menjadi sebuah tradisi. Kemudian security, ini pemimpin yang memiliki nilai keamanan yang tinggi, akan ditandai dengan kekhawatiran akan terjadinya kesalahan, kebocoran, penyusupan, gangguan eksternal, dan berproses secara hati-hati untuk menjaga dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi pemimpin dengan nilai security yang tinggi ini memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap apa yang akan dilalui oleh organisasinya di masa depan. Jadi pastinya akan melihat kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam organisasinya atau perusahaannya. Kemudian commerce, pemimpin dengan nilai perdagangan yang tinggi, ini termotivasi dengan keuntungan yang tinggi. Budaya yang akan terbentuk adalah disiplin keuangan, kemudian pencarian untung, dan usaha yang keras untuk mengurangi biaya. Jadi biaya pengeluaran itu ditekan, kemudian upaya dalam mencari keuntungan itu sangat keras. Ini untuk pemimpin dengan nilai commerce yang tinggi. Kemudian yang kesembilan ada aesthetic. Pemimpin dengan nilai estetika yang tinggi, khawatir pada kualitas, tampilan, dan rasa dari produk yang dihasilkan. Jadi dia akan membentuk sebuah budaya yang menekankan pada sebuah konsep dan gaya yang bernilai tinggi
dengan perhatian lebih kepada tampilan, layout, dan kemasan. Jadi nilai estetika tampilan luar itu sangat diperhatikan. Kemudian yang ke-10, science. Pemimpin dengan nilai sains dan ilmu pengetahuan yang tinggi ini memiliki karakter pemikiran yang logis, empiris, dan lebih memilih untuk membuat keputusan berdasarkan fakta. Jadi budaya yang terbentuk itu adalah rasionalitas dan akuntabilitas. Rasional ini artinya semua itu harus berbasis bukti yang logis, yang rasional. Kemudian akuntabilitas dengan perhitungan-perhitungan yang jelas. Jadi ini tadi 10 nilai-nilai dalam budaya berorganisasi. Jadi pemimpin itu memiliki bagaimana dia berperan menerapkan nilai-nilai kepemimpinannya itu seperti apa. Jadi di sini disebutkan contoh 10 nilai-nilai budaya organisasi dari seorang pemimpin. Nah, kemudian perubahan, mengelola perubahan. Yang pertama ada unfreezing, yang kedua changing atau movement, yang ketiga refreshing. Kita bahas yang pertama, unfreezing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Upaya-upaya untuk mengatasi tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Jadi unfreezing ini artinya tidak membeku atau tidak kaku ya. Tidak kaku pada suatu pola yang sudah diterapkan oleh organisasi, tapi organisasi itu dibuat sadar. Jadi pemimpin itu membuat tim di organisasinya itu sadar bahwa perlu adanya perubahan agar tekanan-tekanan dari kelompok penentang organisasi atau faktor ancaman dari eksternal itu bisa diantisipasi dengan menyusun strategi-strategi yang baru. Jadi bergerak untuk berubah. Dan itu diperlukan adanya kesadaran oleh seluruh anggota tim di dalam suatu organisasi. Jadi motivasi dan semangatnya itu harus sama. Karena kalau ada bagian yang tidak sepakat, maka itu bisa menjadi faktor penghambat kegagalan dalam suatu atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam sebuah organisasi. Kemudian mengelola perubahan yang kedua, changing atau movement. Ini merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resisten. Jadi memperkuat kekuatannya ya, melangkah ke depannya itu diperkuat. Kemudian resistennya itu dilemahkan. Jadi jumlah penentang perubahan itu berkurang dan jumlah pendukung itu bertambah. Kemudian yang ketiga, refreshing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru atau istilahnya new dynamic equilibrium. Di sini organisasi membuat aturan-aturan baru dan cara pengelolaan organisasi yang baru. Tujuannya agar organisasi tidak stagnan, agar organisasi itu dapat beradaptasi dengan hal-hal baru, aturan-aturan baru, agar tadi organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini maupun di masa depan.
Kemudian langkah-langkah perubahan yang perlu dilakukan oleh pemimpin itu adalah yang pertama, membangun situasi perlunya perubahan. Jadi pemimpin harus mampu menginspirasi orang atau tim untuk bergerak, membuat tujuan yang nyata dan relevan. Kemudian langkah yang kedua, membangun koalisi atau kelompok kerja untuk perubahan. Jadi mendapatkan orang yang tepat dari tempat yang tepat dengan komitmen emosional yang tepat, serta dengan tingkat keahlian yang tepat pula. Kemudian langkah yang ketiga, membangun visi dan strategi untuk perubahan. Jadi kelompok dibimbing untuk menciptakan sebuah visi dan strategi yang sederhana, kemudian berfokus pada aspek emosional dan kreativitas yang penting untuk menjalankan roda perusahaan dan harus efisien. Kemudian langkah yang keempat, komunikasikan visi perubahan ke semua pihak di dalam organisasi agar dapat berjalan bersama ya. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan melalui pemberdayaan. Jadi hambatan diupayakan dihapus, dihilangkan. Kemudian ada umpan balik yang konstruktif atau membangun. Kemudian dukungan itu harus banyak dari para pemimpin. Kemudian langkah yang keenam, menciptakan kemenangan atau hasil baik jangka pendek. Jadi tujuan ditetapkan agar mudah dicapai secara sederhana. Kemudian pemimpin juga menciptakan beberapa inisiatif. Kemudian langkah yang ketujuh, melakukan konsolidasi dan melanjutkan perubahan yang diperlukan. Jadi membantu dan mendorong determinasi dan ketekunan bawahan atau tim di saat perubahan sedang terjadi. Kemudian yang kedelapan, menanamkan pendekatan-pendekatan baru tersebut dalam budaya kerja. Jadi memperkuat nilai perubahan yang berhasil melalui perekrutan, promosi, dan menciptakan pemimpin untuk perubahan yang baru. Kemudian metode evaluasi. Jadi masing-masing individu yang terlibat dalam organisasi dapat melakukan evaluasi. Metode yang dapat digunakan di sini saya sebutkan 5. Jadi yang pertama ada penilaian diri sendiri terhadap kinerja sesuai tugasnya. Jadi setiap individu dalam tim organisasi itu harus mampu menilai dirinya sendiri secara objektif, bagaimana kinerjanya dalam menjalankan perannya di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian dari atasan langsung, bisa koordinator, kepala bagian. Kemudian yang ketiga, penilaian dari rekan setingkat. Jadi dalam sesama anggota dalam suatu unit pun itu bisa dilakukan penilaian silang. Jadi masing-masing menilai rekan setingkatnya. Kemudian yang keempat, penilaian dari tim di bawah koordinasi langsung. Jadi koordinator itu dinilai oleh tim di bawahnya, bagaimana prestasi atau kinerja yang diberikan oleh koordinator atau kepala unit tersebut. Kemudian penilaian juga bisa dilakukan dari eksternal organisasi. Jadi dengan poin-poin penilaian yang dibuat itu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dari organisasi agar menghasilkan sebuah pertimbangan atau sudut pandang dari pihak eksternal.
agar tujuan dari organisasi itu tetap terjaga dengan baik. Nah, demikian diskusi atau penyampaian penjelasan saya tentang pendekatan sistem dalam perubahan yang ada di organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.